Selamat datang di kanal Bipar. Bersama saya, Islam. Anda akan belajar bahasa Indonesia dengan mudah. Teman-teman, mari bersama-sama menyimak dan membaca cerita Ada Suara di Perpustakaan. أولا رددوا معي المفردات المهمة لهذا الدرس. هيا نقرأ. Perpustakaan, perpustakaan. Membaca, membaca. Bercerita, bercerita. Menulis, menulis. Mendengar, bukan gar, ngar. Mendengar, mendengar. Menyimak, menyimak. Berbicara, berbicara. Buku bacaan, buku bacaan. Buku tulis, buku tulis. Menyerupai, menyerupai. Pensil, pensil. Pulpen, pulpen. Penghapus, pengha, bukan pengha, bukan enggak. Penghapus, penghapus. Puas, sepuasnya, sepuasnya. Sepi, sepi. Penjaga, penjaga. Kecewa, kecewa. Penghuni, penghuni, bukan penghuni, bukan. Penghuni. Ajaib, tumpuk, tumpuk. Melukis, melukis. Pelukis, pelukis. Bermimpi, bermimpi. Air liur, air liur. Tanduk, tanduk. Pada suatu masa, hiduplah seorang putri. Dia gemar membaca. Dia bernama Putri Gema. Ketika berada di perpustakaan kerajaan, Putri Gema merasa gembira. Di sana, dia dapat membaca sepuasnya. Hehehe, cerita ini lucu. Hiat, dia menangis. Selain membaca, Putri Gema suka bercerita. Dia ingin semua orang mendengarkan cerita yang dia baca. Sayangnya, perpustakaan kerajaan selalu sepi. Di sana, tidak ada orang yang mendengarkan ceritanya. Di perpustakaan, hanya ada paman penjaga perpustakaan. Namun, paman itu juga selalu menghentikan cerita Putri Gema. Hei, siapa yang mau mendengar ceritaku? Putri Gema merasa kecewa. Hidangan kue manis tidak mampu menghilangkan kekecewaan Putri Gema. Namun, kekecewaan Putri Gema tidak berlangsung lama. Bibi juru masak, aku punya cerita. Dengarkan ya, ceritaku ini lucu sekali. Silakan Putri, saya punya banyak waktu untuk mendengarkan cerita lucu. Jerapah berulang tahun. Para penghuni hutan membuat kue untuk Nia. 1 tumpuk kue, 2 tumpuk kue, 3 tumpuk kue. Kue menjadi tinggi sekali dan nyaris mencapai langit. Wah, Bibi juga bisa membuat kue yang tinggi. Putri Gema masih mempunyai banyak cerita. Paman tukang kebun, aku punya cerita tentang tanaman ajaib. Dengarkan ya. Putri Gema terus bercerita. Dia bercerita kepada pelukis kerajaan, kepada anak-anak pelayan, juga kepada orang tuanya, yaitu raja dan ratu. Putri Gema, berceritalah lagi untuk kami. Kami ingin mendengar cerita tentang penghuni lautan. Juga cerita tentang gaun yang indah, Putri.
Bagaimana jika Putri juga bercerita tentang balon udara? Oh, semua cerita itu tersimpan di suatu tempat. Ayo, ikuti aku jika kalian ingin tahu. Astaga, apakah aku bermimpi? Paman penjaga perpustakaan terkejut melihat banyak orang datang ke perpustakaan. Di perpustakaan, Putri Gemma membacakan buku dongeng berjudul Kue untuk Raja Burung Kuau. Sang ibu berhasil membuat kue menyerupai tanduk kerbau. Kue basun namanya. Raja Burung Kuau pun menepati janji. Dia memanfaatkan anak sang ibu yang mencuri mahkotanya. Semua mendengarkan hingga akhir cerita. Seorang anak pelayan melihat gambar di buku. Air liurnya menitik. Aku ingin kue seperti ini. Bibi bisa membuatkan kue ini untukmu. Bagaimana jika bahan-bahan pembuat kue basung dibawa ke sini? Bibi juru masak dapat membuat kue di selasar perpustakaan. Putri Gemma memberi usul yang tidak biasa. Tidak lama kemudian, dari selasar perpustakaan tercium aroma kue yang lezat. Siapa yang tidak menjadi lapar? Keceriaan terus berlanjut di perpustakaan. Semua orang mendapat ide setiap kali Putri Gemma selesai bercerita. Mendengar ataupun membaca buku seperti masuk ke dunia ajaib. Makanya aku suka berbagi cerita. Lalu, apa kata paman penjaga perpustakaan melihat perubahan suasana tersebut? Selama orang-orang jadi rajin membaca dan kreatif, aku sama sekali tidak keberatan. Suara di perpustakaan, kini terdengar seperti nyanyian di telingaku.